alive. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada para upline dan juga Network 21 yang telah mengizinkan kami untuk bicara di seminar hari ini. Ya, tapi ngomong-ngomong ada beberapa teman yang tadi saya lihat duduknya begini. Ya, wajahnya penuh keraguan ya, bingung ini seminar apa gitu ya. Ya, tenang aja, ini seminar MW dengan sistem Network 21 ya, dan kami tidak akan mengajarkan apa-apa. Jadi kalau nanti ada istilah-istilah yang belum dimengerti bisa tanya pada teman yang mengundang Anda ya. Di sini kami akan sharing pengalaman kami selama 30 tahun di usaha ini. Udah lama juga ya. Ya, kami join di abad yang lalu, Januari 96 ya. Jadi tahun ini adalah tahun ke-30 kami. Nah, ya, kenapa kami bisa bertahan di usaha ini? Ya, karena menurut kami usaha ini menyenangkan ya. Ada saatnya up down. Jadi kayak naik jet coaster. Ya. Saya senang tuh karena jantungnya jadi adrenalinnya terpacu gitu. Tapi kalau disuruh naik terjun payung kayak Bu Ati, Diamond, wah saya nggak berani ya. Saya mending pakai payung fantasi aja kayak Pak Irfan. Oke, di awal usaha ini ada kata yang membuat saya berkesan, yaitu open mind, ya, pikiran yang terbuka. Nah, ibaratnya seperti ini ada gelas dan tutupnya. Ya, kalau saya tutup, kira-kira cairan bisa masuk nggak? Nggak bisa ya. Padahal enak-enak loh. Ada cappuccino, bisa masuk nggak? Ya, ada es alpukat, ya, kopior. Terus limun nggak ada ya di sini. Jadul banget ya. Ya, prinsipnya apapun, seenak apapun minuman itu tidak akan bisa masuk kalau gelas ini tertutup. Ya, jadi maksudnya saya mohon kerendahan hati Bapak Ibu dan teman-teman di sini untuk membuka hati, pikiran, ya, mata, telinga, mulut jangan dibuka, ya, untuk menerima informasi selama seminar ini berlangsung. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sesuai dengan judulnya teman-teman sekalian, judulnya apa? Ya, judulnya adalah More Than You Think. Oke, ya, bisnis ini lebih dari apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan. Saya nggak tahu Anda di sini lagi mikirin apa nih, ya. Tapi bisnis pasti lebih dari apa yang Anda pikirkan, ya. Di luar ini kan backgroundnya berbagai macam, betul ya teman-teman. Ya, mungkin ada yang mahasiswa di sini, ada yang ibu RT, ibu rumah tangga maksud saya, ya. Dokter, guru, manajer. Anda dikenalkan usaha ini pertama kali mungkin oleh teman kuliah, diver online mungkin, ya, atau dosen, ya, pensiunan mungkin yang mengenalkan usaha ini gitu, dan segala macam gitu. Jadi pasti ada persepsi awal Anda tentang usaha ini, benar ya teman-teman. Belum lagi Anda setelah itu Anda tanya, sekarang bisa googling di internet, ya, tanya tetangga Anda mungkin dan lain-lain, sehingga Anda punya persepsi tertentu tentang usaha ini. Nah, apapun persepsinya, ya, bisnisnya lebih dari apa yang Anda bayangkan, ya, yang Anda pikirkan. Oke? Nah, yang pertama apa? Jadi ada 4 poin sebetulnya yang kami ingin bahas, ya. 2 akan kami bahas di sesi pertama, 2-nya lagi akan ada di sesi kedua. Ini akan 2 sesi nih teman-teman, ya. Nah, yang pertama apa? Bisnis ini, ya, apa nih? Lebih besar daripada yang Anda bayangkan, ya. Gitu ya Ira, benar ya?
Ngomong-ngomong dulu awalnya sebenarnya Kresna dulu yang dipresentasi, jadi biar jadi yang cerita ya. Oke. Nah, ini ada saksi hidup di sini nih ya. My sponsor tercinta Benny Wayong, teman-teman kalian ya. Ben kalau ceritanya beda kasih tahu ya Ben ya. Jadi ceritanya dia berkali-kali telepon saya ya, saya tahunya 20 tahun kita nggak ketemu. Dia sekolah di Amerika ya, ketemu lagi saya tahu dia bekerja di satu perusahaan komputer terbesar di tanah air pada saat itu namanya IBM ya. Datang dia telepon saya untuk janjian waktu, tapi akhirnya dia muncul di kantor. Ya, muncul di kantor, saya tanya Ben lagi udah masih di IBM, dia enggak, dia bilang. Terus ngapain? Punya usaha sendiri, dia bilang. Wes, ya keren Ben, saya bilang gitu kan. Usahanya apa? Ya, dia bilang membantu orang untuk punya usaha sendiri. Oh, ini berlibat banget ya orang ini kan. Apa sih Ben gitu kan? Dia tatap mata saya, dia bilang MW katanya gitu. Ya, saya senyum, ya, Anda tahu nggak? Langsung di kepala saya itu muncul gambarnya Lasdiono, ya. Lasdiono itu office boy saya, teman-teman sekalian ya. Dia 2 minggu sebelumnya nawarkan yang kan namanya car wash. Ya, saya beli karena ini aja nggak enak, saya pengen bantu dia dan saya taruh car wash di bawah meja saya. Nggak saya apa-apain. Jadi itu yang saya tahu tentang MW pertama kali gitu. Sebesar itulah MW ya. Mungkin door to door gitu. Jadi karena nggak enak sama dia ya, saya bilang apa? Ben kayaknya bagus buat istri saya bilang gitu kan. Tapi dia bilangnya apa? Bagus, dia bilang. Nggak apa-apa. Nanti istri lo gua bantuin, dia bilang gitu. Dia presentasi saya pada saat itu, saya nggak ngerti. Dia tanya tahu Network 21 nggak? Enggak, saya bilang. Presentasi. Bagus, dia bilang. Nanti lo sama istri gue undang katanya. Besok nih ada pertemuan gitu. Wes, saya bilang, oke deh ntar gue ngomong sama Ira, saya bilang. Jadi malamnya saya pulang ke rumah, saya bilang, ini ada, nih ditawarin bisnis sama Benny Wayong, masih ingat gak Benny Wayong? Ceritanya gimana Bang? Iya, dia pulang kantor, bilang ke saya, tadi Benny ini nawarin bisnis, siapa tahu kamu cocok. Tumben amat kamu nganalin bisnis ya kan, nggak pernahnya dia nawarin bisnis. Tapi jelas coba saya lihat dulu. Nah besoknya kami diundang ke Info Night, dulu namanya Open Plan ya. Jadi kami datang terlambat karena nunggu dia pulang kantor. Nah di situ presenternya wah semangat sekali dan kocak gitu ya. Saya tanya sama Pak Benny, itu siapa? Oh itu senior manager oil company. Wah keren banget ya. Orang udah sukses di kantor masih sempat-sempatnya jalanin usaha ini. Ya, dia semangat sekali, menular nih semangatnya. Saya juga semangat, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Terima kasih ya Pak. saya ngeliat semangatnya aja gitu. Jadi poinnya kalau Anda presentasi ke prospek harus semangat ya supaya prospeknya nggak ngantuk gitu ya, mau dengerin gitu. Nah udah, nah Pak Yul tadi sudah dijelaskan namanya Pak Yohanes Simatupang ya. Nah dia cerita ini ada langkah-langkah suksesnya. Ya saya lihat langkahnya sederhana sekali ya. Itu masih dalam tulisan di whiteboard gitu. Ya kalau cuma gitu saya bisa nih. Ya, tapi itu sudah bilang meskipun sederhana ini potensi penghasilannya unlimited, ya nggak terbatas. Nah di situ saya jadi ragu-ragu malah. Ini gila nih, masa cara sederhana gitu bisa menghasilkan banyak, kayaknya nggak masuk akal di saya gitu. Ya, nggak mungkin nih. Kayak saya ragu-ragu, jadi ini terlalu bagus gitu, too good to be true bahasa Indonesianya ya. Jadi udah saya nggak terlalu merhatiin, tapi kemudian di ujung acara ada seorang ibu, ya, dia. Ya seorang ibu, dia bilang 2 hari lagi akan ada leader seminar dan itu akan merubah hidup Anda. Nah apalagi ini, nah masa ada seminar bisa merubah hidup? Saya makin nggak percaya gitu. Jadi ya Ibu Rita Martinez ngomong Sarah menjadi mentor kami ya. Jadi kami pulang belum memutuskan apa-apa ya. Tapi sebelum pulang Pak Benny membekali kami sebuah kaset. Ya, kaset sekarang audio. Nah, saya lihat di situ
wah ini sukses story-nya Pak Kris Ibu Rita Matindas. Berarti yang tadi ngomong dong, saya bilang gitu. Nah udah saya putar di mobil, ya mereka semangat sekali. Nah sekali lagi semangat menular. Mereka semangat menceritakan kisah suksesnya, kami juga semangat. Terus kami diskusi, gimana nih kalau bener gitu kan. Ya udah deh, kita besok hubungin Pak Bini. Akhirnya kita hubunginnya untuk memesan 1 tiket LS. Ya. Kira-kira senang nggak dapat prospek seperti itu? Senang ya, saya aja sampai sana belum dapat. Pengennya sejarah berulang ya, tapi nggak dapat. Ya, tapi sayangnya kami cuma bisa beli 1 tiket karena keuangan kami lagi terbatas. Ya, bisnisnya dia lagi kurang sehat. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah, daripada enggak. Toh kita hanya cari informasi, ya kan? Kalau bagus ya ikut gitu. Oke. Nah, sampai situ gimana ceritanya? Jadi saya terusin ya, kan di Info Night nih, ya pembicaranya itu nggak hanya Pak Yohanes yang maju tadi, ada Bu Rita dan lain-lain. Jadi saya ngeliat, para profesional yang jalanin, ya Ras Diononya nggak kelihatan di situ gitu loh, menurut saya gitu kan. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa pasti kalau yang jalankan profesional, pasti nggak seperti yang dibayangkan nama saya, door to door seperti itu gitu. Pasti ada sesuatu nih yang saya belum tahu gitu teman-teman sekalian. Jadi ceritanya setelah itu makanya saya bilang di sini bisnisnya lebih bagus dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Ya, kami datang nih tadi kan beli LS tuh, ya. Acaranya 4 sesi, beli 1 tiket, ya. Akhirnya Ira dulu nih yang datang nih, ya. Biar dia cerita ya. Ya, waktu itu dari seminar namanya Away Weekend Seminar, ada 3 hari ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu saya datang. Hari pertamanya Jumat ya. Pak Bini dan Ibu Reni Wayong menjemput saya untuk dibawa ke lokasi. Ya ternyata Istora itu emang tempat saya kerja, jadi saya nggak asing di situ. Ya saya pakai pakaian terbaik saya, batik gitu ya. Saya kan nganggap ini formal ya, kayak seminar bisnis gitu. Tapi kenyataannya orang-orang di sana casual gitu. Jadi saya pikir wah saya salah kostum nih, tapi nggak apalah, daripada kebalik saya formal, saya casual, mereka formal, bisa kena SP1 kalau di kantor. Karena menyalahi aturan gitu ya. Ya udah, saya masuk, seminarnya luar biasa ya. Orang-orangnya semangat, ramai, penuh tepuk tangan. Tapi yang saya suka nggak ada asap rokok. Nah itu yang buat saya nyaman ya untuk menikmati seminar tadi ya. Nah tiba-tiba ada MC-nya, siapa yang dari Medan gitu, siapa dari Surabaya, Kalimantan, Makassar, Sulawesi, sampai ke Papua. Saya pikir wah ini seluruh Indonesia numplok di sini nih. Ternyata banyak juga ya yang menjalankan usaha ini gitu. Ya, jadi semangat lagi-lagi menular gitu kan. Dan saya di situ melihat pembicara-pembicaranya oke-oke banget gitu. Relate dengan saya karena yang dibicarakan bukan teknis, tapi tentang kehidupan. Nah, kemudian yang di ujungnya saya mendapatkan magic moment ya. Magic moment itu adalah sesuatu yang membuat saya tergerak. Apa itu? Adalah hope, ya harapan. Nah teman-teman tahu kan namanya harapan itu tidak ternilai harganya. Ya. Seseorang tanpa harapan dia bisa stres, ya, depresi, akhirnya check out. Ya. Kalau udah check out, check in ke Nirwana Hotel. Nah, udah bagus kalau Nirwana ya, kalau neraka nggak tahu deh tuh. Nah, jadi gimana saya nggak penuh harapan ya melihat ada ibu rumah tangga yang sederhana, ada pensiunan, ada dokter seperti saya, ada penerbang, ada manajer, pengusaha yang berhasil di usaha ini. Jadi saya pikir kalau mereka bisa, saya dokter gigi juga bisa dong. Dan bukan tidak mungkin teman-teman di sini dengan segala macam background, latar belakang, dengan segala macam kondisi maupun masalah bisa berhasil juga ya. Dan saya berharap kalau kami bisa berhasil, kami bisa membayar hutang-hutang kami nih yang bikin pusing 7 keliling ya, tiap malam hampir nightmare gitu ya. Dan yang penting saya berharap bisa memberi pendidikan terbaik buat anak-anak. Nah kemudian di ujung acara diputar tuh video Diamond
wah saya makin terkagum-kagum ya melihat kehidupan mereka gitu. Orang sukses di sini ya. Perjalanan MB yang bisa dibilang lumayan, bukan lumayan ya, luar biasa gitu ya. Kemudian perjalanannya sangat berkelas gitu. Dan saya lihat ada keharmonisan antara keluarganya, antara orang tua dan anak-anak ya. Tidak jarang di luar sana sukses tapi nggak harmonis keluarganya ya. Ayahnya sibuk di mana, ibunya sibuk di mana, anaknya kemana-mana ya. Nah itu saya nggak mau. Tapi saya di sini melihat ada keseimbangan antara sukses dan harmonis. Oke. Jadi di Legit Seminar ya kami hadir ya 4 sesi, saya hadir di sesi ketiga. Saya hadir tuh semangat sekali. Kenapa? Karena waktu LS pada saat itu ada live music. Ya, live musiknya dulu namanya band Second Born. Ya, membawakan lagu-lagu Queen. Ya. Wah, saya benar-benar jadi semangat banget teman-teman. Ya, saya gini-gini agak ada sanguinnya sih sebetulnya. Jadi, ikut nyanyi dan seterusnya. Tapi ada banyak pembicara yang ada 2 pembicara yang nancap di saya nih. Ya, pembicara pertama itu namanya Pak Jeffrey Kusnadi. Ya. Dia, Anda bayangkan dia umur 20, latar belakang mahasiswa, bicara di depan gitu. Ya, bicaranya percaya diri dan bijak gitu. Saya mikir gue umur 20 lagi ngapain pada saat itu gitu kan. Saya saat itu umur 36 ya, dan saya nggak bisa bicara seperti dia gitu. Jadi saya pikir oke. Terus di panggung dibilang tadi ada pace setter, ada 15 planner, quicksilver ya. Terus ada ngomong tentang sistem gitu. Ini ngomong-ngomong saya fisika teknik ya, jurusan fisika teknik, ngambil ITB, ngambil jurusannya itu belajar tentang sistem. Ya, jadi saya mulai nyambung nih. Ini ada sistemnya nih. Ya, orang berbagai macam latar belakang kok bisa bicaranya pede-pede seperti itu gitu. Berarti kan ada satu sistem yang bekerja gitu kan. Wah, saya mau cari tahu tuh tentang sistem itu gitu kan. Jadi sistem. Yang kedua ada pembicara lain ya, namanya Dawit ya. Itu penasehat dua presiden Amerika, seorang senator. Saya mulai nggak main-main gitu ya. Nah dia kalau senator jalankan usaha ini pasti kan lebih besar dari profesional, benar nggak teman-teman ya? Kalau cuma sekedar gitu aja dia kan nggak mau jalanin usaha seperti ini gitu. Jadi saya lihat nih, ini bisnis besar sekali nih. Dan ada satu kata yang membuat saya magic moment buat saya. Dia bilang gini. Bagaimana mau nolong orang lain kalau perut sendiri masih kelaparan? Aku lagi banyak utang, ya. Dulunya gini-gini aktivis di kampus, ya. Kalau namanya aktivis itu kan pengennya berjuang untuk Indonesia, gitu ya. Tapi begitu udah pada bangkrut, kantor segala macam ini, boro-boro untuk bantuan Indonesia, bantu rumah tangga aja masih keteteran gitu. Jadi saya bilang, mulai saya klik sama presentasinya Benny Wayong gitu. Dia bilang menolong orang lain. Tadi kan membantu orang untuk punya usaha sendiri gitu kan. Klik saya. Ini luar biasa nih bisnis gitu kan. Ya, jadi yang 4 bulan kemudian saya datang lagi seminar ya, pembicaranya adalah Skip Ross. Ya, Skip Ross itu seorang psikolog dan dia crown ambassador di usaha ini. Dan dia punya omset sepertiga omset MB dunia. Ya, berapa omset MB? Kalau Anda presentasi sering kan tahu tuh 121 triliun. Sepertiganya berapa? 40 triliun. Seperti Anda dan saya, dia punya bisnis 40 triliun. Dan dia ngomongnya apa? I've been in your future. Artinya kalau gue bisa, lo bisa. Dia bilang gitu kan. Wow. Jadi artinya apa? Bisnis ini gak ada batasnya, unlimited seperti yang Pak Yu sampaikan gitu. Klik ke saya di situ teman-teman sekalian. Wah ini bisnis luar biasa ya. Oke. Nah. Jadi di Legit Seminar saya dapat apa? Pertama tadi sistem, yang kedua bahwa ternyata bisnis ini ada passive income. Ya. Jadi penghasilan ini bukan penghasilan yang seperti penghasilan biasa gitu. Dan saya klik di situ dah teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, pengen berbagi ini gitu ya. Apa sih yang sudah kami dapat dari usaha ini? Ya mungkin Ira dulu. TikTok ya. Ya, maaf. Sebenarnya yang saya dapat banyak, tapi saya hanya akan bahas 2 aja, yaitu waktu dan pengembangan diri. Sebelum masuk usaha ini, saya bekerja sebagai dokter atlet di Gelora Senayan. Jadi kerja pagi sampai sore, ya capek banget karena dokter gigi itu mengandalkan fisik, ya.
Jadi anak-anak hanya mendapat sisa waktu saya. Dan saya nggak sempat bermain karena sudah waktunya belajar. Nah, tapi syukur alhamdulillah 2,5 tahun sejak kami menjalani usaha ini, kami mencapai emerald dan saya bisa pensiun dini. Nah, itu senang banget saya ya. Oke. Ya, teman-teman sejawat saya heran gitu. Ra, lo masih muda, produktif, udah main pensiun aja gitu. Ya ngejain bisnis yang belum jelas, ya kalau berhasil. Ya, saya sih ketawa aja ya. Ya mungkin mereka berkomentar seperti itu karena nggak punya pilihan, ya kan? Dan saya lagi pula lebih sayang sama anak-anak saya. Ini Putri dan Kendra saat itu masih umur 13 sama 10 tahun dan itu bos saya, ya Ibu Dr. Sri. Nah, jadi setelah saya pensiun dini, saya punya banyak waktu untuk anak-anak, ya. Saya senang sekali bisa antar jemput anak, terutama saat menjemput mereka. Mereka banyak cerita, ya, kegiatan selama seharian di sekolah. Misalkan, mah si ini tadi lo nyontek lo sama si itu gitu. Si ini naksir lo sama si itu. Nah, kayak gitu-gitu dulu saya momen seperti itu nggak pernah dapet gitu, ya, selama kami bekerja, ya. Dan saya lebih senang lagi saat mereka bilang, Mama sekarang beda loh sama dulu, berubah. Maksudnya, iya Mama lebih santai, ya, lebih ramah gitu ya. Nah, ya soalnya dulu kalau nemenin kita belajar bawaannya kita stres karena Mama harus bisa gitu, ya, karena saya dikejar waktu gitu kan. Nah terus jadi saya mengerti bahwa orang itu kan sebenarnya nggak senang diperintah ya. Di usaha ini kan kita semua berpartner, kita nggak bisa main perintah gitu aja kan. Jadi kalau saya lagi down, lagi masalah, Upline selalu support gitu. You can do it, kamu pasti bisa gitu. Nah itu saya praktekkan ke anak-anak ya. Kalau mereka ada masalah, kamu pasti bisa Kendra namanya, kamu bisa Put ya. Nah dengan perubahan sedikit itu aja, anak-anak jadi lebih santai ya. Bahkan berprestasi. Kendra waktu masuk SMA, ya dia masuk 10 besar dan mendapat keringanan uang pangkalnya, lumayan kan? Ya jadi di situ saya bisa melihat bahwa saya bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, juga sebaliknya anak-anak juga memperhatikan perkembangan saya gitu. Nah itu waktu dengan anak-anak. Sekarang saya punya banyak waktu bisa menyalurkan hobi saya. Salah satunya adalah line dance. Ngomong-ngomong kenapa saya pilih line dance gitu ya, karena line dance itu katanya bisa mencegah atau menunda pikun. Nah saya kan udah masuk glamor, golongan lanjut umur. Nah jadi perlu untuk kegiatan seperti ini, jangan serius terus ya. Jadi saya senang ada di komunitas ini ya. Kalau mau tadinya saya pikir kan gampang terus cuma goyang-goyang gitu aja ya, ternyata enggak, stepnya tuh banyak banget. Lucu deh, ada step diamond, ya, night club, sailor, wave dan macam-macam. Itu harus dirangkai sedemikian rupa jadi suatu tarian. Jadi multifokus, ya. Ini waktu beginner, ya, masih langkahnya masih simple gitu ya. Ya, jadi di sini harus multifokus antara tangan, kaki, kanan, kiri, mata, telinga, kan harus dengar musik, ya. Dan juga harus fun. Kalau nggak fun, jadi kayak robot gitu, kaku gitu. Ya karena saya konsisten, nggak pernah bolos, teachable. Akhirnya saya naik kelas dari beginner, naik ke improver. Sekarang saya masuk intermediate. Nah, lumayan ya. Ya, saya pikir sama juga di usaha ini gitu. Teman-teman kalau mau naik peringkat, ya harus ditingkatkan. Tadinya 8 kali presentasi per bulan, naikin dong 15, 30. Dan jangan cuma sekali-sekali aja ya, kejar silver eagle, gold eagle seperti itu. Dan harus multifokus gitu kan, banyak kerjaan yang harus dikerjain. Ya konsultasi sama mentor, bagaimana cara membuat time management yang baik gitu. Dan harus fun, karena pengalaman saya kalau saya nggak stres gitu, ini badan sama pikiran beku gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kalau udah begitu ya saya harus konsultasi sama upline. Nah itu waktu dengan diri saya. Ya sekarang dengan orang tua. Orang tua selama bekerja nggak masalah, mereka sibuk bekerja. Tapi begitu pensiun,
mereka banyak waktu di rumah, ya kan? Dan untungnya saya banyak waktu juga untuk menemani beliau gitu. Nah, sampai suatu hari ayah saya kena gangguan prostat, ya, dan harus dioperasi. Dan sayangnya gagal. Jadi sejak itu ayah saya nggak bisa buang air normal, harus pakai kateter. Wah, kalau secara berkala ada suster datang ganti kateter, ngilu banget nih ngelihatnya gitu ya. Nah, buat ayah saya itu pukulan banget gitu, karena beliau itu orangnya aktif. Dulu aktif kerja, aktif organisasi, aktif olahraga. Bahkan kalau pagi, setiap pagi itu selalu keliling kompleks tanpa alas kaki. Nah, itu ciri khasnya dia. Ya, tapi sejak itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nggak mungkin kan bawa nenteng-nenteng kantong urinnya itu ya. Nah, jadi saya stres sampai akhirnya meninggal tahun 2010 dalam usia 87 tahun. Nah, sekarang tinggal ibu saya. Nah, ibu saya sekarang umurnya 92 tahun. Nah, alhamdulillah ya, saya nggak pernah lupa memberi dia Nutrilite ya, protein, daily dan kalsium dan sebagainya ya. Dan beliau itu sayangnya pernah kena stroke, jadi ada gangguan bicara. Ya, dulunya cerewet, sekarang jadi agak susah ngomongnya, jadi suka takut salah ngomong, jadi pendiam. Ya, teman-teman, orang tua itu nggak butuh uang kita, ya, tapi butuh perhatian. Dia senang sekali kalau diajak ngobrol, ya, diajak makan bareng, kadang-kadang diajak tidur bareng. Ibu saya itu nggak mau tinggal di tempat anak-anaknya, tinggal di rumah sendiri. Jadi kalau saya pulang dari sana, saya sempatkan diri untuk berdoa bersama dengan ibu saya, ya, supaya tetap sehat. Nah, saya punya hobi masak. Ya, saya nggak lupa masakin ibu saya makanan kesukaannya, yaitu baked potato broccoli cheese plus smoked beef. Nah, kelihatannya enak ya, emang enak. Ya, ibu saya senang banget kalau dimasakin itu ya. Tapi karena kan beliau kalau saya tanya kan sudah ngomong, dia cuma bilang, "Gimana, Mam? Enak nggak?" Enak. Wah, saya senang banget ya. Dan ngomong-ngomong bukan cuma ibu saya, upline saya tercinta juga saya kasih kalau pas hari raya. Ya, sayangnya crossline belum boleh ya. Oke ya, jadi untuk saya apa yang saya dapat pertama adalah sama ya, waktu teman-teman. Itu ayah saya ya, pada saat usianya 87 dia masuk rumah sakit karena operasi di kepala, dan selama 7 bulan tuh di rumah sakit saya bisa setiap saat saya bisa nemenin teman-teman bersama ibu saya gitu kan. Setelah ayah saya wafat gantian ibu saya, ya saya temani 7 tahun. Ya, selama 5-6 hari seminggu saya ada di sana, di sampingnya dia. Ngapain? Nemenin dia arisan, ya, nemenin dia nonton TV, ya, kadang-kadang dia pakai itu handphonenya YouTube, dia nyanyi, saya ikut nyanyi, ya, yang apa campur sari itu apa itu ya, namanya gitu kan, ya, fun banget sama ibu saya gitu kan. Jadi enaknya usaha ini bebas waktu dan bebas uang teman-teman sekalian, ya, kita nggak usah mikirin lagi uang dari mana gitu kan, tapi punya waktu nih teman-teman, ya, apalagi hubungan, ya, relationship, ya, ngomong-ngomong tahun 2 bulan lagi kami Ruby anniversary, ya, 40 tahun, ya, kami menikah, dan 3/4-nya ada di usaha ini, ya, 30 tahun, Anda bayangkan ya, 30 tahun selalu bersama, ya, baca buku, datang ke pertemuan, ya, bertumbuh bersama, ya, pasti aja harmonis, ya, karena kita belajar bersama-sama teman-teman sekalian. Saya punya banyak waktu sekarang, dia line dance, saya lari. Ya, setiap hari saya lari 5-10 kilo setiap hari, ya, dan puji Tuhan ada waktu, dan setelah itu kami ketemu jajan barengan, ya, jajan di Fastmart situ, ya, karena kami di Bintaro teman-teman, ya. Apalagi yang didapat, ya, ini kami pengen seperti orang tua kami, ya, orang tua Ira 54 tahun perkawinan, orang tua saya sampai 60 tahun perkawinan. Wah, jadi masih ada waktu kan, 20 tahun lagi kita mudah-mudahan seperti mereka, ya. Oke, amin. Nah, yang apalagi yang saya dapat, ya, perubahan mindset dan sikap belajar saya lakukan di usaha ini. Ya, saya punya utang miliaran ya pada saat saya masuk di usaha ini, ya, dan artinya apa? Saat ini saya nggak punya utang, teman-teman. Sama sekali nggak punya utang. Ya, debt free, ya, bebas hutang. Itu rasanya peace of mind, teman-teman. Ya, kok bisa gitu?
Bukan saya dari uangnya ini nggak mungkin bayar 2 miliar sih pada saat itu, tapi dari cara berpikir nggak pernah menyerah, solution oriented dan lain-lain saya dapat dari usaha ini. Ya, saya dapat juga sikap ya gimana ngadepin, harus bertanggung jawab dan lain-lain teman-teman sekalian. Jadi di sini lebih dari apa yang lebih indah daripada yang Anda bayangkan teman-teman sekalian ya. Dan traveling tentunya. Ya, kalau travelingnya sih jangan ditanya deh ya. Bintang 5 ya, kemudian semua di cover sama MB, dikasih uang saku ya. 30 tahun kami setiap tahun jalan-jalan dari MB ya. Itu kayak honeymoon dibayarin orang gitu teman-teman ya, luar biasa ya, berkelas lagi gitu. Nah saya akan kasih di sesi ini terakhir saya akan putarkan video, jadi jangan bayangkan, jangan lihat kami nggak mau sombong ya. Kami hanya mengharap teman-teman bisa melihat pasangan suami istri seperti yang Anda ada di video tadi gitu kan. Kita akan ketemu lagi di sesi kedua ya, silakan lihat videonya, silakan. Breaking out, but I'm not leaving without you. This could be our one chance. We'll send a postcard when we're through. We'll get there together. We'll get there together. I'll meet you at the starting line. Don't you ever leave my side. We'll get there together. We'll get together, if it takes all day or night, hand in hand we'll both arrive. Oh, 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 oh. You wanna see the sunrise, starry nights and endless seas. Writing our own story, let's go and make this what it's meant to be. Let's scream it out. Let's go and make this what it's meant to be. We'll get there together. We'll get there together. I'll meet you at the starting line. Don't you ever leave my side. We'll get there together. We'll get there together. If it takes all day or night, hand in hand we'll both arrive. Let's go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih Kak Irma tadi sudah memperkenalkan saya. Siang ini saya akan sharing tentang topik Snapskin Skincare. Nah, ada 2 series, nanti saya akan jelaskan. Nah, tapi kira-kira siapa nih yang ingin punya kulit wajah yang sehat, cerah, dan juga terawat? Pasti semuanya ya. Oke, mungkin Snapskin ini menjadi salah satu solusinya. Nah, Snapskin sendiri merupakan rangkaian perawatan kulit wajah yang bahannya alami. Kemudian juga dia membantu untuk merawat kondisi kulit wajah kita ya untuk menjadi lebih baik lagi. Ada 2 series, yaitu yang anti pollution dan juga yang brightening series. Untuk yang anti pollution sendiri fokusnya itu untuk mencegah agar kita tuh tidak terpapar dengan banyak radikal bebas ataupun dengan berbagai masalah kulit wajah, contohnya mungkin jerawat, komedo, ataupun kulit kusam. Sedangkan untuk yang anti brightening series itu khusus untuk kita membantu mencerahkan kulit wajah kita dalam 14 hari nih klaimnya, tapi asalkan konsisten ya, karena semua butuh proses. Nah, yang lebih kerennya lagi yaitu diformulasikan di Korea. Kemudian juga disupervisi langsung nih oleh artistry, jadi like sisterhood gitu ya, sister dengan artistry.
tadi bahannya alami, kemudian juga vegan friendly, jadi nggak ada ingredients hewani ataupun diteskan kepada hewan gitu, jadi benar-benar natural. Yang pastinya udah ada halal certified dari MUI dan harganya terjangkau serta juga yang pasti penggunaannya hemat. Nah untuk itu saya mau kita simak dulu 2 video berikut ini tentang Snapskin Anti Pollution dan Brightening Series. Punya masalah kulit kusam? Mau lebih cerah? Wow. Healthy glowing skin. Thanks to probiotic and prebiotic. Wow, kulit lebih cerah dalam 14 hari. Wow, stop. Join the glow up in a snap movement with Snapskin Brightening Series. Oke, Ibu, keren banget ya tadi video dari Snapskin. Nah, rangkaian produk dari Snapskin ini sangat lengkap gitu. Seperti Artistry juga, like a sisternya gitu. Nah, ini mulai dari double cleansing sampai ke UV Protect, semua lengkap. Dan khususnya untuk yang anti pollution, lengkap banget nih semua, mulai dari cleansing water, cleansernya gitu. Atau dulu sering disebut makeup remover atau sekarang micellar water ya. Sampai, dan pemakaiannya sendiri bisa dipakai 2 kali atau day and night nih. Kita bisa pakai for start your activity sampai end your activity, itu nanti untuk pembersihannya itu lengkap banget semuanya. Dan untuk membantu kulit wajah kita menjadi lebih sehat lagi, kita bisa perawatan mingguan juga nih dengan masker yang keren banget dari Artistry pastinya. Oke, dan ini fakta hemat dan juga penggunaannya, kenapa sih harganya terjangkau gitu ya. Nah, yang pastinya untuk anti pollution tadi lengkap banget, ada 7 produk, mulai dari cleansing water, cleanser, kemudian mist toner, terus ada serum, ada boosting moisturizer, ada juga kalau yang berjerawat bisa ditambahin dengan acne gel. Nah, kemudian juga ada UV Protect. Nah, ini penting banget. Dan kalau kita total ya kurang lebih nih biayanya sendiri 964.000 untuk 7 produk. Kok kelihatannya mahal ya? Tapi it's okay karena kita kenapa bisa pakai lebih lama, sekitar 4 bulan. Bahkan untuk kalau yang nggak terlalu berjerawat gitu atau I want to preventive supaya nggak kena acne nih, mungkin gatal-gatal sedikit bisa pakai acne gelnya gitu, dan penggunaannya kurang lebih 6 bulan gitu, atau ya kalau jarang-jarang lebih lama lagi pastinya. Dan untuk biaya per bulannya sendiri 241.000 dan biaya per harinya murah banget sekitar Rp8.000 untuk 7 produk and untuk pemakaian day and night. Nah, begitu juga dengan brightening. Kalau brightening ada 4, mulai dari cleanser, mist tonernya, serumnya, boosting moisturizernya. Dengan 4 produk tersebut harganya 676.000 dengan biaya per bulan 169.000, atau kalau kita breakdown lagi per harinya itu sekitar 5.600. Gimana ya harganya? Wah, ini keren banget nih buat harga sepremium itu dan disupervisi langsung oleh Artistry. Nah, apalagi kalau kita rajin ya gitu penggunaannya. Kemudian, nah kalau misalnya Inggar, saya pingin dong cobain semua, kira-kira bisa nggak sih? Nah, kita bisa mix and match. Kalau misalnya yang nggak ada di brightening, saya mau coba juga bisa kita tambahkan dengan yang anti pollution. Kalau misalnya kita masih sedikit-sedikit berjerawat, kita pastinya kita bisa preventif pakai semua produk tersebut. Dan totalnya sendiri agak sedikit lebih mahal, tapi oke banget, 1.089.000 dengan biaya per bulannya 272.000 dan biaya per harinya kalau kita breakdown sekitar 9.075, tapi kita bisa pakai 7 produk tersebut day and night kecuali UV Protect ya. Dan kalau kita lagi nggak berjerawat ya bisa kita skip, nggak apa-apa gitu untuk acne gelnya.
Dan karena tadi pemakaiannya benar-benar hemat, kita kalau kita udah coba produknya, kita cukup pakai 1 kali pump atau kita 1 kali pencet aja, kita balur ke 5 titik dengan massage yang baik, itu akan terserap dengan baik pastinya. Oke, selanjutnya ini adalah My Activity. Nah, jadi produk Snapskin ini benar-benar membantu kita untuk bisa mempromosikan, bisa mengedukasi juga gitu tentang perawatan kulit wajah. Kadang-kadang orang suka mungkin banyak yang abai gitu, nggak apa-apa gitu, pokoknya yang penting misalnya udah mandi, udah ini it's okay lah gitu. Tapi benar-benar really important kalau kita merawat kulit wajah langsung dari rumah, contohnya dengan Snapskin ini. Dan saya banyak belajar banget dari mentor, dari upline, Bu Nini, Bu Triko, dan beliau itu mengajarkan banyak banget bagaimana cara untuk melakukan beauty clinic, beauty class gitu, baik secara mandiri ataupun ikut kelas beliau gitu, karena kadang-kadang kita kalau hanya melihat 1 kali kurang ya, tapi kalau sering itu kita lebih percaya diri lagi seperti itu. Dan ya akhirnya saya bisa lebih pede juga nih untuk contohnya misalnya pas waktu itu bantu downline ke Garut gitu, yang tadi aduh deg-degan gimana ya cara mulai, tapi udah ikut kelas beauty class Bu Nini, Bu Triko pastinya harus udah lebih percaya diri lagi untuk bisa melakukannya. Nah, lalu juga melakukan sendiri secara one on one, it's okay gitu, 1-2 orang nggak apa-apa. Kalau di beauty class lebih besar lagi itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat ya, untuk semangat melakukan dan juga belajar banyak tentang Snapskin tadi. Dan jangan lupa juga karena di AFS dan juga di ADC itu ada banyak sekali alat-alat canggih gitu yang bisa kita manfaatkan untuk kita, jangan lupa juga nih untuk pengen tahu tes kesehatan kulit wajah kita sendiri gitu. Selain nanti kita juga pastinya setelah beauty class kita promosikan kepada teman-teman yang kita undang, prospek, downline, jadi lebih trusted gitu ya. Apa yang tadi udah dia pakai, beliau pakai, kita juga menggunakannya sama, dan kita juga bisa bisa melakukannya gitu. Dan alat-alatnya canggih, free lagi, jadi harus banget dimanfaatkan. Nah, dan ini sejalan banget nih dengan program yang diadakan oleh MW, yaitu program Passport MW A70 Loyalty Stamp Program. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang melakukan kegiatan tadi seperti beauty class, experience, langsung datang ya ke AFS atau ke ADC, itu bisa nih request untuk saya minta password dong, ini pasport MW A70. Ini setiap kegiatannya kita stamp. Tapi minimal 1 hari 1 kali ya. Jadi kalau kita datang hari berikutnya kita dapat stamp lagi nih yang berbeda. Jadi bukan cuman itu aja, tapi ada rewardnya atau cashbacknya nih. Jadi yang contohnya misalnya yang kita sudah 5 kali melakukan kegiatan tersebut di hari-hari yang berbeda, kita bisa dapat cashback sekitar 25.000. Nah, tapi kalau yang lebih banyak lagi gitu, kita kumpulkan stemnya, itu pastinya hadiahnya lebih menarik lagi dan lebih banyak lagi. Nah, jadi kita memanfaatkan semua program yang sudah MW canangkan gitu dan dikoneksikan dengan kegiatan yang kita lakukan gitu. Dan di AFS sendiri kita juga bisa jadi dapat advice yang baik juga dari para expert di MW. Misalnya contoh yang untuk tes kesehatan kulit lah, kita jadi bisa tahu ada alat keren ya, Artistry Skin Analyzer, ada juga yang Face Analyzer yang wah itu sampai ke dalam-dalam kelihatannya kok kayaknya saya sehat-sehat aja misalnya kulit wajahnya, tapi pas waktu di foto di ini, wah ternyata ada nih satu masalah misalnya ini. Jadi beliau langsung bisa kasih advice nih ke kita. Nah, slide saya udah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Yang pastinya semua yang ada di Snapskin, Bapak Ibu teman-teman semua bisa cari informasinya di mw.id, ada di MW Content Hub, dan apalagi supaya kita lebih percaya diri lagi, selain kita datang ke beauty class yang diadakan oleh upline dan lain-lain, itu ada guidance-nya nih, bisa search namanya Snapskin Playbook. Jadi mungkin ada beberapa, ada Nutrilite Playbook, ada ini, dan Snapskin ini keren banget. Jadi kita lebih bisa paham gimana sih cara untuk mengadakan beauty class sendiri, ada guidance-nya, dan yang pastinya
bagus banget isinya. Sekian dari saya. Stay forever young, stay healthy. Jangan lupa juga untuk minum Nutrilite-nya. See you at next Bisnis Seminar dari Leadership Seminar. Udah gak sabar banget mau dengar Pak Reza dan Bu Ira lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap berdiri dulu. Ayo. Nggak bisa kan? Ya udah. Oke. Udah duduk. Mau piknik kita sekarang. Kalau tadi Bu Dina ngajarin gimana caranya tidur, aku sekarang mau ngajarin gimana caranya bangun. Ya. Bangun bisnis maksudnya. Woi. Kita nggak janjian loh. Ini urusannya kenapa minum-minuman gitu ya. Jadi materinya kalau Pak Kris, Bu Ira more than you think, yang ini more than you drink. Wah. Nggak ada hubungannya ya. Oke, pertanyaan. Apa yang bisa keluar dari teko ini? Air. Jin. Kebanyakan nonton Jin and Jun loh. Apa yang bisa keluar dari teko ini? Kopi, teh, air. Apa yo? Jus. Enggak bisa, enggak ada yang bisa keluar. Yang bisa keluar dari teko ini adalah apa yang dimasukin. Gitu. Oke? Gue udah kayak orang sulap gitu ya. Oke. Jadi ini air. Alright? Kemudian aku tuangin ke sini. Sut, ini air putih nih. Nah, ketika air, kenapa Mas? Oh enggak usah. Enggak usah. Terima kasih. Digini nggak apa-apa juga kok. Cuma kalau lebih dari 15 menit jadi tape Iwan. Asem di sini soalnya. Ini tadi yang barusan aku masukin apa? Air. Bukan itu. Maka apa yang bisa keluar dari sini? Air. Ini punya, boleh dipinjam? Oke. Ini diisi air. Apa yang bisa keluar? Pertanyaannya, bisa keluar teh nggak? Nggak bisa. Kalau kita masukin air, maka hanya bisa keluar air. Oke? Bisa keluar teh nggak? Nggak bisa. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya bisa keluar teh? Harus dikasih teh dulu. Yes, gitu ya. Kita kasih teh sekarang. Nah, oke, kita kasih teh. Maka ini sekarang akan bisa keluar air teh.
Bisa nggak aku masukin air, aku masukin teh, aku pengen yang keluar air teh manis? Nggak bisa. Tapi kita di Network 21 selalu berpikir, gimana caranya bisa? Gimana caranya bisa? Kasih gula. Gua masih punya 16 ingredient di sini. Tenang ya. Kita kasih gula. Sat, gitu ya. Maka yang terjadi sekarang yang bisa keluar dari sini adalah air teh manis. Begitu. Ya. Nah, sekarang mari kita mainkan. Gini. Jadi di dalam ilmu komputer ada 3 pelajaran ya yang aku mau sampaikan. Yang nomor 1 namanya GIGO, GEGO. Itu apa singkatan dari garbage in, garbage out. Komputer itu kalau kita masukin garbage maka yang keluar garbage. Oke? Tidak bisa lain. Kalau kita masukin air putih keluar air putih. Kita masukin di sini itu lagu-lagu dangdut, lu jangan expect bisa keluar lagu jazz. Bener nggak? Betul, gitu. Itu di ilmu komputer begitu. Tapi ternyata sebetulnya sama. Ilmu teko sama. Ilmu manusia sekarang. Ketika otak kita masukin garbage, apa yang bisa keluar dari ucapan kita, apa yang bisa keluar dari tindakan kita, is also garbage. Oke? Hati-hati dengan apa yang Anda masukin ke sini. YouTube, sosmed, garbage. Terus kemudian Anda berharap keluar dari sini sesuatu yang mulia. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak yang masuk ke sini garbage kita berharap gold out? Nggak bisa. Pertanyaannya, gimana caranya bisa? Masukin gold. Masuk gold, keluar gold. Gitu teman-teman. Nah, aku nggak ngerti apa yang Anda mau masukin dalam bentuk gold itu. Tapi aku belajar di Network 21 kita punya yang namanya N21 Mobile. Itu gold. Anda mau belajar apa? Anda kalau mau pinter finance, maka belajar finance yang keluar dari sini finance. Oke? Kalau Anda, contohnya gini deh, siapa yang pernah dulu itu salah belajar, malam harinya belajar biologi ternyata besok ujiannya sejarah. Hah? Pernah? Anakku pernah. Bapakmu sopor, Nek? Waduh gitu. Itu besoknya blank, Mas. Bener nggak? Oke. Jadi di N21 Mobile, mau belajar finance, Anda banyak sekali masukin ke sini finance, keluar dari sini, wah itu financial advisor loh. Gitu ya, kita mau belajar apa? Di Network 21 Mobile itu ada relationship, ada. Lu mau belajar inspirasi, ada. Anda mau belajar success story, banyak. Anda mau belajar produk, ada. Mau belajar leadership, ada. Anda mau belajar sama siapa? Anda mau belajar sama Pak Kris Burita? Ada di situ banyak. Anda mau belajar sama Pak Yohanes? Pak Robert Busonya ada. Gitu ya. Ketika kita banyak sekali memasukkan ide-ide pembelajaran dari Pak Robert. Cara berpikir kita jadi kayak Pak Robert, bukan? Iya. Lah sementara pertanyaannya sekarang. Anda selama ini masukin ke otak Anda itu apa? YouTube ini itu dan segala macam, hoax dan segala macam, banyak sekali kita masukin ke sini ya, sampai terus kemudian nggak bisa tidur tadi itu, oke? Itu sampai malam dan besoknya Anda berharap bisa membangun bisnis, oke? Itu mau seperti ini tadi masukin air, berharap keluar kopi, kok nggak ngopi-ngopi ya? Nggak bisa. Setuju ya? Pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2. Jadi langgananlah N21 Mobile. Pelajaran nomor 2 namanya get overflow. Ini kalau misalnya aku isi terus, ini baru setengah. Kalau aku isi terus kayak gitu, gitu. Oke, apa yang terjadi? Lama-lama dia akan overflow, tumpah-tumpah. Nah, sama nih otak kita. Jadi kalau kita masukin banyak, banyak sekali gitu masuk ke situ. Apa yang terjadi? Keluar dari sini. Gitu, keluar. Overflow. Karena banyak sekali yang udah masuk, keluar lagi. Makanya banyak-banyak dengerin N21 Mobile. Supaya apa? Contoh nih,
Pak Irfan, gimana ya Pak caranya untuk kalau misalnya ada orang yang ngeyel gitu, kita kasih tahu begini, terus kemudian jawabnya begini. Susah ngajarinya, lu dengerin aja N21 Mobile, Anda ngerti sendiri gimana cara jawabnya. Pak Irfan mengenai produk gimana ya? Banyak Pak orang nanya-nanya produk. Gua ngajarin lu gimana caranya, susah. Lu masukin aja itu produk ke sini. Itu begitu ada pertanyaan, Pak Irfan mengenai kolesterol gimana ya? Keluar sendiri loh Pak. Bahkan kita, kok kadang-kadang keluar sendiri, gua nggak ngomong gitu ya. nggak gitu juga sih gitu ya. Oke, jadi get overflow. Gimana caranya? Gimana caranya lo nggak overflow? Ada 1890 judul tadi pagi. Judul itu cuma satu, kalau jamak judul, gitu ya. Ada 1890 judul. Agak bahasa Inggris-Inggrisan gitu kan. Ya. Terus kemudian, mesin pencarinya. Anda mau belajar apa? Anda mau belajar cara memulai, ada media produk, ada testimoni produk, ada contact materials, ada. Anda mau belajar mengenai finance, ada. Anda tinggal klik gitu ya, Anda mau belajar produk, merchandising, dan sebagainya, sistem. Anda mau belajar relationship. Siapa yang masih jomblo? Oke? Mau belajar relationship? Oke, sini. Om Irfan ajarin ya. Belajar relationship dimulai dulu dengan bikin daftar nama orang-orang yang lo mau pacarin. Ya, Claris ya? Oke. Berpengalaman nih gue. Bikin dulu daftar nama, terus kemudian buat janji, akhirnya terus kemudian bikin pertemuan dan di follow up. Nah, gitu caranya. Dan kalau lo bingung, coba itu kisah sukses dari bapakmu, gitu. Itu success story bapakmu mendapatkan makmu itu, waduh, legend banget itu. Oke, itu bercandanya. Poinnya apa? Di N21 Mobile, banyak. Lu mau belajar apa juga ada. Gitu ya. Good. Makanya langganan. Langganan brother. Ini langganan gue nih bulan Juli ini ada banyak sekali. Ya, langganan bulanan. Langganan ya? Oke, tapi Pak, mahal. Bagi lo yang ngomong mahal, perhatiin mukanya. Ini mewakili upline kamu. Bilang apa? Mahal Pak. Kalau Bu Nandia Primadina upline lo, apa mahal? Beruntung lo yang upline-nya Bu Nandia Primadina dikasih obat tidur lo. Ya. Oke, pelajaran ketiga. Mahal itu dibandingkan dengan apa? Rokok ini, 1 pak sehari. 1 pak itu harga 33.000, 35.000 dan sebagainya gitu. N21 Mobile langganan sebulan 350.000. Kalau kita bagi 30 hari, 11.666. Jauh lebih murah daripada itu. Cuma sepertiga pak. Lu ngerokok 5 tahun, nggak jadi apa-apa. Dengerin N21 Mobile, you get overflow. Lu pinter, lu jadi dime. Mahal dibandingin dengan apa? Aku kasih lihat ketika zaman kami ini semuanya itu pada langganan N21 Mobile, dulu namanya BDP. Barangnya itu adalah kayak gini nih. Ini namanya kaset. Oke, bukan segede ini ada 6 ya. Jadi ini tuh kaset. Kalau kita mau setel di sebelah situ gitu kok, masih di situ ya. Terus kemudian kita putar begini. Gitu. Terus kemudian kok kebablasan, diginiin sedikit. Terus embundet, gitu. Udah buang. Habis itu alhamdulillah era ini berubah jadi era CD. You know what? Setiap satu CD harganya 35.000. Ketika ada CD baru yang bagus tentang cara tidur deep sleep, keluar audionya. Wah, aku pengen kepada teman-temanku itu pada belajar tentang hidup yang tidur yang sehat. Oke. Aku beli 10. 350. Aku kasih pinjam sana. Yang aku kasih pinjam orang Bekasi.
Waduh, ngirimnya, zaman waktu itu belum ada GoSend dan sebagainya kan. Itu dikirim lewat pos gitu ya. Udah nyampe? Belum, udah nyampe? Belum. Wah, 4 hari kemudian baru nyampe. Ketika dia bilang, udah dengerin. Kita nggak ngerti dia udah dengerin belum. Begitu udah 10 hari dia nggak ada respon, muncul. Kalau ngambil ke Bekasi itu jauh, kalau nggak diambil rugi 35.000. Oke? Capek. Zaman sekarang N21 mobile, lu mau share apa? Cara tidur, cara bangun dan tidur, cara bangun. Itu lu share, jas. Udah dengerin, sudah. Udah tertulis itu, belum. Oh, dobos kon iku, gitu kan. Tahu kita. Dobos dia. Tahu, gitu ya. Begitu kita kirim dulu, terus dia langsung buka. Dobos nggak ngerti, belajar sama Budina itu. Wong Malang itu kerangalam. Gampang. Dulu ya ampun, Anda kalau bilang bahwa N21 mobile mahal, lu gua kirim balik ke 20 tahun yang lalu loh. Mengerjakan bisnis pakai ini. Mahal, brother. Kenapa Budina Diamond? Kenapa Pak Krisna Buira Diamond? Kenapa Pak Panji dan Ibu Didi Diamond? Mereka udah kehilangan ini 1000. Betul. Lo belum kehilangan. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi mahal dibandingkan apa? Kalau misalnya 350.000 terus kemudian Anda lakukan itu sering kayak gitu, tapi kemudian Anda bisa mendapatkan hidup yang asik gitu ya. Yang Anda punya waktu yang banyak seperti yang tadi diceritain sama Pak Kresno, kesana kemari gitu ya, sama cucu, sama keluarga. Asik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi langganan. Oke. Ada yang mau bawa pulang ini nggak? Ada yang mau? Oke. Siapa namanya tuh? Sini Har. Yang di belakang sana ada siapa tadi? Oke, Ibu, maju Bu. Oh, oke, ya, Shirley. Ada lagi yang pengen bawa pulang ini? Oke, ya udah, 2 orang. Come. Oke. Syaratnya, pertanyaan nomor 1. Berlangganan BDP enggak? Berdua, oke. LS yang akan datang pembicaranya siapa? Ryan Fernandez. Apa judul audionya Ryan Fernandez di BDP terakhir? It's all about connecting. Hati-hati panas. Oke, terima kasih. Kamu kalau gitu tehnya aja ya. Atau apa namanya ya? Oke, terima kasih Shirley. Terima kasih. Sampai ketemu di Leadership Seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
toss and turn, reaching for the air so your lungs don't burn. No one should have to live like this. You're so much more than just a miracle. There's nothing weak inside your soul. You're not afraid to lose control. Oh, you have to feel this pain, but you never get a rainbow without the rain. And once you let go, you can never be the same again. I'm gonna stand right by you. I'll come and carry you across the sea. I'm gonna love you for forever and infinity. I'm gonna stand right by you. I'll be the air and you can barely breathe. I'm gonna love you for forever and infinity. Oke ya. Kita lanjutkan yuk. Ya, tadi videonya perjalanan kita tiga tahun terakhir setelah COVID. Ya, jadi kalau lihat tadi pas swimming with shark cup gitu ya, itu lagi panik soalnya di bawah hiu, kiri kanan hiu. Coba saya bayangkan ya, kita nyemplung di kerangkeng seperti itu. Oke, nah poin ketiga. Oke, poin ketiga apa sih? Ya, kan bisnis ini lebih dari apa yang Anda bayangkan ya teman-teman sekalian ya. Poin ketiganya apa? Bisnis ini lebih sederhana daripada Anda bayangkan. Ya, lebih sederhana maksudnya gimana? Ira yang ngomong dulu ya. Silakan. Teman-teman, kami sangat bersyukur sekali ada di bisnis MW dengan sistem Network 21 karena banyak sekali kami mendapat pembelajaran di sini. Ya, berkah sekali buat saya terutama karena saya nggak punya background bisnis, tapi dikasih bisnis dengan step-step langkah-langkah yang sederhana, enak kan? Ya, kalau buat Kresno nggak masalah, dia punya background bisnis dan ambil MBA, bukan 7 tahun ya, Bu Irma 2 tahun. Tapi ngomong-ngomong saya juga sempat dari dokter gigi saya ambil MBA juga, Master of Business MW, ya, sama ya, nggak mau kalah. Nah, tadi sudah disinggung langkah-langkahnya sederhana, ya, 6 langkah ini. Kalau buat saya bukan sederhana tapi sangat sederhana karena kita bisa mendapat kehidupan yang luar biasa gitu ya. Nah, dari langkah yang sederhana ini ya saya harap teman-teman jangan minta diskon lagi ya. Misalkan saya nomor 1 mau tapi nomor 3 nggak mau gitu, nggak bisa ya. Jadi harus semua dijalankan. Nah, sebaliknya ada orang yang keminter nih, sok pinter, kok sederhana banget, saya tambahin deh 1 step gitu. Ya, itu namanya bukan Network 21 tapi Network 22 ya. Itu belum tentu berhasil ya, belum ada buktinya karena belum tentu bisa diduplikasi ya. Dari ke-6 langkah ini kira-kira ada yang sulit nggak? Nggak ya, jadi kalau misalkan langkah 1 impian, pasti semua orang punya impian. Daftar nama paling nggak punya saudara, temen ya. Buat nomor 3 dan 4 kita bisa belajar dari mentor, dari audio-audionya. Nomor 5, MB produknya banyak dan bagus, tinggal kita pakai. Nomor 6, alat-alatnya sudah tersedia, ya. Jadi masalahnya bukan bisa atau nggak bisa, ya, tapi mau atau nggak mau, ya. Nah, dari 6 langkah ini saya akan bahas nomor 1 aja, ya. Nah, impian itu paling penting, makanya ditaruh di nomor 1, ya. Impian itu adalah modal di usaha ini yang menjadi alasan kita untuk terus bergerak apapun hambatannya. Nah, sayangnya saya orangnya bukan pemimpi. Saya tuh orangnya mudah disenangkan. Diajak jalan-jalan lokal aja saya udah seneng. Apalagi ke luar negeri ya. Diajak makan-makan di bawah tenda aja saya udah seneng. Dan satu lagi saya bisa diajak susah. Waktu bisnis dia lagi nyungsep, saya nggak ikut nyungsep ya. Kami kompak ya, kami cari solusi untuk mengatasinya seperti itu. Nah, untuk membangun impian saya mengajak kedua anak saya, Putri dan Kendra, ya. Ya, saya ajak dia untuk bersama-sama membuat dream book. Ya, dikatakan bahwa untuk sukses kita harus mempunyai impian yang tertulis, gitu ya.
Makanya saya semangat nih ngajak anak-anak. Kamu kalau ini cita-cita kamu apa? Ya, cari gambarnya. Kalau udah besar mau jadi orang seperti apa gitu. Terus kamu pengen jalan-jalan kemana aja, ya. Dan kalau uang kamu banyak, kamu mau beli apa aja. Jadi kami semangat tuh nyari-nyari gambar, kami tempel di Dreambook kami. Nah, ya. Jadi terus mana anak, Mas saya pengen ke Disneyland. Ya udah cari gambarnya. Disneyland, Orlando. Tapi kita nggak ke Orlando ya, kita ke Anaheim. Terus, Mas saya pengen ke Hong Kong atau ke Amerika. Ya udah cari gambarnya. Jadi kita semangat sekali membuat Dreambook, ya. Dan alhamdulillah ternyata yang kami tempel di sini semua tercapai loh teman-teman, ya. Jadi ada yang jalan-jalan sama grup, ada yang jalan sama anak-anak. Nah, itu kekuatan dari Dreambook. Jadi teman-teman jangan segan-segan untuk membuat Dreambook kalau upline menyarankan, ya, karena Dreambook ini buat saya jadi motivasi kalau saya lagi down gitu ya. Saya buka lagi Dreambook, saya jadi ingat lagi alasan kenapa saya mau menjalankan usaha ini, ya. Nah, selanjutnya di sini juga step-stepnya, ya, step-stepnya udah bagus banget disediakan tertulis. Step 1 mesti gimana, 2 sampai 5. Kalau step 5 udah selesai, ya ulang lagi, ya, namanya juga activity loop. Diulang-ulang terus, semua peringkat menjalankan hal yang sama, tinggal mau disiplin apa enggak, ya. Nah, saya nggak habis pikir ya, kenapa ada sepasang suami seperti Jim dan Nancy Dornan, ya. Mereka itu adalah pendiri Network 21, ya, dan mereka tahu bisnis ini bagus, jadi pengen sekali banyak orang bisa menjalankan usaha ini. Makanya mereka diciptakanlah sistem Network 21. Ya, mereka berhasil merangkum hal yang rumit menjadi sederhana, ya, supaya banyak di antara kita bisa menjalankan usaha ini dan diberi kesempatan untuk sukses seperti mereka, ya. Dan pada bulan Juni tahun 2003 tepatnya, kami dengan Diamond diundang ke rumah beliau di Atlanta. Wah, itu benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan. Ya, dulu saya hanya melihat beliau di panggung, sekarang bisa melihat kehidupannya lebih dekat gitu, ya. Kami disambut dengan hangat, ya, orangnya tuh sederhana, ramah, rendah hati. Ya, bayangkan Anda diundang oleh pemilik perusahaan di mana tempat Anda kerja. Diajak ngobrol, diajak jalan-jalan, boleh keluar masuk dengan bebasnya ke kamar pribadinya. Luar biasa ya. Nah, ini ada gambar foto ini dan Jim dan Nancy Dornan, dan ini Jim Dornan pagi-pagi melayani kami, ya, membuat spesial pancake buat kami. Wah, pancake yang terenak sedunia. Luar biasa sekali gitu. Kami bangga sekali punya pemimpin besar seperti mereka, ya, karena banyak mengajarkan ilmu-ilmu tentang kehidupan. Nah, itu saya nilai-nilai kehidupan itu saya ajarkan juga terapkan ke anak-anak. Ya, Putri dan Kendra, kamu pintar boleh. Ya, tapi lebih penting jadi anak yang jujur. Ya, jadi anak yang punya integritas dan oriented, solusi oriented gitu. Jadi itu lebih penting daripada kamu pintar gitu, ya, supaya kita bisa bertahan hidup. Jadi di usaha mana ya yang lengkap gitu, diajarkan bisnis tapi juga diajarkan life skill, ya, keterampilan untuk hidup. Oke, nah, jadi bisnisnya lebih sederhana daripada Anda bayangkan. Dan itu thanks to Jim and Nancy Dornan, ya. Einstein mengatakan, ya, genius is making the complex simple. Ya, yang rumit bisa jadi sederhana. Berarti kan genius ya, Jim dan Nancy Dornan ya teman-teman sekalian, ya, benar nggak? Nah, oke. Nah, kita masuk kepada poin yang keempat. Ini agak unik nih poinnya, ya. Apa poinnya? Bisnis ini lebih sulit daripada Anda bayangkan, teman-teman. Saya nggak tahu Anda bayangkan sesulit apa usaha ini di awal ya teman-teman sekalian, ya. Bisnis ini lebih sulit, ya, itu menurut Jim Dornan, ya, saya dengarkan di audionya beliau gitu. Saya pikir iya benar juga gitu kan. Jadi sulit dibandingkan apa gitu. Ira mungkin ngomong sedikit tentang ini.
Oke. Oh iya, tadi saya belum mengucapkan selamat buat teman-teman yang berprestasi ya. Dulu saya ingat, saya dulu terobsesi untuk naik panggung loh, ya. Jadi kita tuh punya target untuk pertemuan besok berikutnya harus naik sebagai apa. Nah itu yang kita kejar gitu, ya. Jadi selamat sekali lagi buat teman-teman yang tadi, ya. Mudah-mudahan di IBS berikutnya Anda bisa naik peringkat, ya. Oke, nah saya ingat di waktu kami join, ya Upline menyambut kami dengan welcome to the club. Wah, saya senang banget gitu, karena ini klub bisnis. Dulu kan hanya klub softball, ya, klub drum band, saya di Tarakanita drum band ya, terus pramuka seperti itu. Ya ini kan klub bisnis beda. Jadi kayaknya nanti kita akan bergaul dengan pengusaha-pengusaha sukses di sini. Ya kan? Wah itu keren banget tuh. Tapi kenyataannya adalah welcome to the jungle. Ya, Anda tahu kan hutan belantara tuh ada apa? Ya, ada singa, harimau, ya, macan, beruang, serigala, binatang-binatang buas yang siap memangsa kita. Nah di sini ternyata sama loh teman-teman ya. Di sini di sekitar kita, jangan salah, banyak orang-orang yang siap mencuri impian kita. Ya kan? Ada saudara dekat, kakak adik, ada saudara jauh, ada tetangga dekat, tetangga jauh, ada teman dekat, teman jauh. Bahkan mungkin orang tua kita, pasangan kita juga bisa mencuri impian kita, gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, jadi buat saya ternyata susah juga ya jalanin usaha ini gitu. Waktu bulan pertama kita sudah 15 planner, tapi kok belum kelihatan hasilnya ya. Apa yang salah nih? Jadi kami konsultasi ke Upline ya. Upline gimana nih? Udah kerja keras ya, pulang kantor, presentasi, weekend juga kadang-kadang menunda main sama anak-anak, kita presentasi, tapi belum kelihatan hasilnya. Ya, Upline cuma bilang, bagus, kamu udah di jalur yang benar, dia bilang ya. Soalnya namanya penolakan-penolakan itu membuat mental kamu jadi kuat, ya. Kamu jalan terus aja, jangan pernah berhenti, ya. Karena nanti suatu saat kamu akan mendapatkan orang yang tepat, gitu. Ya kami percaya aja, karena yang upline kami udah sukses, ya kan. Berarti pernah mengalami hal yang sama dengan kami, gitu. Jadi kami teachable aja, saya introspeksi diri. Ini apa yang salah nih dengan saya nih? Apa yang belum saya lakukan, apa yang menghambat kemajuan saya, ya. Mungkin saat presentasi saya suaranya kurang keras gitu, jadi volumenya digedein gitu ya. Mungkin saya masih malu-malu, kurang pede. Nah, upline saya berita ngajarin tatap matanya sampai menusuk sanubari. Wah, keren banget. Saya praktekin, saya pelototin, ditolak. Kabur, prosesnya kabur. ya, tapi terus saya ingat lagi, wah Pak Kris ngajar nih dalam audionya kan berpikir kuantitas. Wah berarti saya mesti nambah nih pekerjaan saya. Presentasi harus saya tambahin, baca bukunya harus ditambah, dengar audionya harus ditambah, ya kan? Nah, jadi sebenarnya tuh audio tuh keren banget isinya gitu. Kita bisa belajar banyak. Ya, jadi benar kata upline ya, kami teachable, semua namanya challenge kami ambil. Nah tadi saya terobsesi, challenge misalkan double peseter, kami ambil, kami berjuang untuk lulus, naik panggung. Kami waktu Quicksilver, sekarang Winning Seven Express, kami ambil, kami lulus, naik panggung. Kayaknya bangga banget gitu, gold ribbon, terus numbersnya juga kami ambil, dan benar. Ya, dengan melakukan hal itu kami mendapatkan orang-orang yang tepat. Nah, jadi kami sekarang tidak berjuang sendirian kan, ada tim untuk bekerja bersama untuk membangun usaha ini. Ya, jadi nggak heran namanya bola salju kami kalau digelindingin tuh makin lama makin besar. Jadi sebelum 6 bulan kami bisa mencapai silver producer ya, waktu itu. Ya. Ngomong-ngomong bukan kami yang hebat, tapi karena mendapat pengarahan dari upline dan sistem, ya. Dan akhir 97 kami diundang oleh MW untuk ALS kami pertama, yaitu ke
Las Vegas. Wah, senang banget ya. Kami mengajak anak-anak untuk merayakan kemenangan kami. Dan tahun depannya, tahun 98 kami bisa mencapai Emerald dan saya pensiun dini. Itu ceritanya. Oh, satu lagi ya. Kami kan udah lama slow down ya. Sekarang kami mulai bangkit lagi ya. Di sini ada gambar foto dari teman-teman kami ya, dari Kerawang. Mana Kerawang? Ya. Saya sebenarnya orangnya tomboy aslinya ya. Senang naik gunung, ya kayak gitu-gitulah olahraganya yang outdoor gitu ya, yang bikin muka gosong gitu. Nah, jadi begitu masuk usaha ini, mau nggak mau saya belajar bagaimana menjadi sehat dengan Nutrilite, bagaimana menjadi cantik dengan artistry, ya kan? Jadi saya mau nggak mau harus belajar supaya nanti saya bisa menduplikasi pengetahuan saya ke grup, gitu kan? Nah, sampai Bu Reni dengan sabarnya mengajarkan saya sampai akhirnya saya bisa gitu, ya jalan sendiri. Nah, ini ya saya sempatkan ke Kerawang yang dari rumah saya mungkin 80 sampai 90 km ya jauhnya, bisa seharian lah pulang pergi gitu ya. Dan saya mengajarkan mereka bagaimana merawat dengan baik. Semua orang pengen cantik kan, tapi kan mereka taunya cantik tapi nggak tahu cara merawatnya gitu. Nah, kami ajarkan tuh gimana supaya kulit muka kita sehat dan cantik. Nah, mereka ibu-ibu kan nggak ada yang nggak suka cantik ya, apalagi setelah awalnya dekil jadi kinclong gitu. Wah, mereka seneng banget ya. Terus kami ajak ke Pakuwon ya untuk melihat toko kita ya, supaya mereka bisa lebih tahu nih usahanya lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi lebih sulit dibanding Anda bayangkan 90 km ya. Aduh, bisa setengah harian tuh teman-teman ke sana ya, dari kami sudah nyaman sebetulnya ya. Nah, ini perlu tepuk tangan untuk upline saya Pak Chris Matilas ya. Dia ngajarin ini teman-teman katanya. Kalau Anda mau berhasil seperti kursi ya. Kursi kalau kakinya 2 gampang jatuh ya. Kalau kakinya 3 stabil nggak? Nah, beliau mengatakan kalau mau stabil bisnisnya di usaha ini itu ada kursi seperti 3 kaki. Kakinya ada 1 knowledge, yang kedua skill. Knowledge itu apa? Ilmu ya. Skill itu apa? Keterampilan. Dan yang ketiga dream. Yuk kita bahas satu-satu ya. Knowledge, kita punya perpustakaan 1.800 lebih video dan audio. Ya, tinggal rajin-rajinnya aja Anda belajar ya tentang knowledge ilmunya gitu. Ya, kemudian kalau kita juga bisa datang ke pertemuannya seperti ini, Anda kan nambah knowledge ya, ilmunya gitu. Tapi ilmu aja nggak cukup sih teman-teman ya. Perlu saya ngomong-ngomong jadi diamond itu sampai sekarang nih sudah mendatangi 250 BBS. Ya. 80 leadership seminar. Kalau Anda mau jadi diamond cukup 45 BBS, 12 itu 2 sampai 5 tahun. Dan kami segitu kami jadi diamond teman-teman sekalian. Ya, jadi terbukti sistem nih ya. Kemudian apa? Yang kedua skill. Nah, skill ini ya perlu Anda dapatkan ya. Skill itu artinya keterampilan teman-teman. Ya, Ilya udah kasih lihat tadi ya, itu yang lingkaran itu kan. Kalau Anda lakukan itu 1000 kali, Anda jadi diamond. Ya, kalau Anda nggak bisa presentasi, coba presentasi 1000 kali. Jadi pandai nggak? Allah bisa karena biasa. Benar kan ada pepatahnya gitu. Anda akan terampil. Ya, Anda follow up tentunya orang-orang itu gitu kan. Tapi kalau yang follow up upline-nya terus, ya, Anda dapat nggak keterampilannya? Siapa yang dapat? Upline-nya gitu. Di situ nggak gampangnya teman-teman sekalian. Karena Anda mulai ya harus melakukannya, ada proses. Saya pikirkan sederhana. Jadi ngajak orang pindah belanja, setelah itu masukkan sistem, udah duitnya mengalir. Kayaknya gampang banget gitu kan. Ternyata ada prosesnya teman-teman. Ya, itu prosesnya. Oke. Nah, ini lagi ya. Dikatakan kalau Anda mau berhasil, teknik itu hanya 10%. Dan teknik itu Anda bisa pelajari tadi di audio dan seterusnya. Bisa tanya sama upline Anda. Tapi yang di bawah ini teman-teman ya, 90% itu sikap dan mindset. Dan itu Anda dapatkan kalau Anda tadi mengasah keterampilan Anda, ketemu orang, Anda dapat tuh yang bawah itu teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, buku ya, saya mau sedikit bahas tentang buku nih. Buku-bukunya kan ada nih ya, yang standar gitu kan.
Tapi dulu saya pelajari juga waktu saya dikenalkan MW, saya cari informasi, saya beli bukunya yang namanya, oh ini kalau ini. 5 bahasa kasih sama Personality Plus. Anda yang berpasangan, walaupun belum berpasangan, baca 2 buku ini dua-duanya. Pasti hubungan Anda akan menjadi baik dengan pasangan. Saya jamin. Ya, asal dua-duanya baca dan terapkan tentunya. Ya, itu adalah kunci ya. Kemudian banyak buku lain. Kalau yang MW saya dulu begitu dikasih tahu MW nggak ada internet teman-teman. Saya beli buku ini. Ini Compassionate Capitalism. Saya jadi ngerti tuh. Oh, saya udah nggak ada negatif lagi selain dengan MW. Ya. Buku-bukunya banyak ya tentang buku. Jim Donnan yang untuk 21 banyak juga buku-bukunya. Ya, Anda bisa tanya di depan atau tanya upline Anda. Ya, tapi artinya buku-buku ini membantu pengembangan diri. Tapi yang Ira bilang tadi, yang ada audionya Pak Kris ini teman-teman. Ya, sorry, ini kita berubah dengan cara buku ini. Ini kuantitas untuk dapat kualitas. Itu ada di audionya Anda dengarkan, Berpikir Kuantitas oleh Pak Kris Matindas. Untung saya awalnya dengerin ini. Why? Ya, ini ada satu buku juga lagi bagus. Ya. Ya. Di sini dikatakan, ya, ada 10 6 kalau nggak salah. Kalau 10 orang Anda undang, 5 akan datang, 4 yang mungkin mendengarkan, 3 yang akan positif, 2 yang join. Jadi saya udah ngerti di awal udah kasih tahu sama Pak Kris. Nggak mungkin ada 10 semuanya join. Udah dikasih tahu di awal. Kan fisika teknik. Ya. Belajar tentang probabilitas, tahu ya. Jadi kalau 10 menjoin 2, yang 8 tadi kenapa? Ngapain? Nggak join. Jadi kalau dia nggak join, ngapain kita mesti baper gitu? Ngerti ya teman-teman sekalian ya. Jadi aku presentasi aja yang banyak, ya. Fisika teknik ngerti, harus jumlah yang banyak, ya. Gak percaya, ya. Anda punya koin, ya. Kalau 50-50 kan namanya kan, Anda lempar 10 kali. Mungkin 2 sama 8, 2 nggak 50-50. Coba lempar 1000 kali. Coba di rumah ya, itu deket-deket 50-50. Anda mau percaya boleh nggak itu hukum statistik? Ya, aku ngerti. Ya, aku presentasi aja, ringan. Oke teman-teman, jadi kalau Anda masih presentasi baper artinya apa? Anda belum ngerti tentang usaha ini gitu loh. Ya, kalau Anda masih baper, nih ditolak. Katanya kita selalu menang. Kalau presentasi orang join, bisnis kita berkembang. Kalau orang nggak join, kita berkembang. Simple banget ya. Nah, makanya bonus usaha ini banyak. Dengan melakukan banyak Anda akan dapatkan bonus ini ya. Ya, Anda bacalah di presentasi Anda itu ya. Makanya kepemimpinan lain, sikap mental Anda dapatkan dari usaha ini teman-teman. Ya, bonus yang lain apa? Ini ya. Bonus yang berikut adalah menjadi better person. Ya. Nah, unik ya, aku 21 usaha saya pernah coba jatuh bangun, hutang miliaran, saya nggak dapet tuh bisnis yang ada side-nya gitu loh. Menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Ya, lebih baik, aku lebih baik nggak dari dulu, zaman dulu. Menjadi suami yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik, ya, orang tua yang lebih baik, ya. Wow, ya, berharga nggak bisnis ini ya teman-teman sekalian ya, sangat berharga ya. Terus what next ya? Buat yang belum join, mungkin ada di antara Anda yang belum join ya. Kemudian apa lagi ya? Menurut saya sih research. Ya kalau Anda masih belum yakin hari ini, jangan berhenti di sini. Cari tahu lagi. LS. Ya. Gimana anak muda ini bisa sukses di Filipina ya? Founders Diamond. Ya bersama ibunya, coba belajar. Ya ini kalau Anda di Surabaya datang, pakarnya ini, ya Pak Robert dan Ibu Sonja, ya kalau perlu ke Surabaya Anda perlu gitu teman-teman sekalian gitu ya. Jadi yang belum dibahas apa? Dream ini paling penting teman-teman, ya. Why-nya gitu, kalau how-nya Anda bisa belajar lah, ya banyak sumbernya. Dari upline Anda, dari alat-alatnya, dari pertemuan. Tapi why-nya itu penting sekali. Why Anda mau lakukan usaha ini? Ya. Nah, mungkin Anda seorang pensiunan mungkin. Apa why Anda? Ya, nggak punya duit mungkin. Bapak saya pensiun 4E golongan. Hampir berapa puluh tahun beliau
pejabat dan lain. Anda tahu pensiunnya berapa? 4 juta rupiah. Waktu meninggal ibu saya dapat berapa? Mesti setengahnya, 2 juta. Enggak, dipotong dulu 1,7. Bisa hidup dengan uang segitu teman-teman? No. Ya. Jadi Anda ajak pensiunan bisa berhasil, ajak aja nggak pensiunan. Sederhana. Ya. Karyawan, ada di sini karyawan. Dulu saya karyawan. Jangan terjebak P16. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pinggang pegel-pegel, pala puyeng. Itu saya diajarin gitu dulu, ya. Bu Rita tuh yang punya, gitu, seperti itu, ya. Oh, udah, ya. Anda perlu dong cari, ya itu banyak loh ya. Kemarin kalau nggak salah 25.000 orang cari kerjaan, yang ngelamar 250.000. Gila nggak tuh? Sisanya ajak. Baca di koran, ya. Yang ngelamar jadi itu pasukan Orange, sarjana S1 sekarang teman-teman sekalian. Ngeri nggak? Ya, ajak usaha ini karyawan-karyawan yang lain gitu loh teman-teman. Ya, tinggal Anda cara belajar yang ngajak. Ya kalau Anda yang milenial nih, milenial ya, mau nggak seperti Om Kresno? Ya, kenapa? Mau nggak pensiun di usia 30 tahun? 40 tahun. Aku join 36, pensiun di 42. 2 tahun lakukan usaha ini, sisanya pasirinkan dari tahun 2002. 2002 sampai sekarang pasif income. Anda mau beli gadget, Anda mau healing setiap bulan ya silakan, tapi paling nggak healing setiap tahun dibayarin AMW. Ya, oke, milenial, cari impian Anda, saya nggak tahu gitu kan. Nah, ini waktu kami mulai di usaha ini ya, awalnya itu anak-anak masih kecil kayak gitu tuh teman-teman. Ya Ira mesti jadi dokter gigi, ya nggak ada pantasnya jadi diamond kali ya. Masih kurus-kurus, masih gemuk lagi pada saat itu gitu. Ya, tapi kami serius ya. Nah ini kami jadi diamond pada tahun 2002 ngomong-ngomong ya, kami 5,5 tahun akhirnya karena tadi ya hutang saya yang terbesar sudah lunas ya. Ya, yang hutang besar masih ada hutang-hutang lain maksud saya gitu ya, tapi hutang besarnya sudah lunas. Akhirnya kami pensiun. Saya pensiun sebagai bisnis konvensional saya tinggalin, saya hanya jalankan MB teman-teman sekalian. Dan itu part time ya, melakukan usaha ini. Dan kalau ditanya waktu mau jadi diamond apa sih impian kamu? Ya, impian saya ini. This is my father. Ya, bapak saya. Ya, beliau pejabat, Bu Roma kenal baik ya karena bapak saya sama bapaknya Bu Roma itu sahabatan dulunya. Ya, dia bintang 2 pejabat, dia pemegang bintang Mahaputra dan Gerilya. Ya. Karena boleh tepuk tangan ya. Cuma begini masalahnya, waktu saya jadi emerald kalau nggak salah, saya duduk di meja makan sama beliau, dia ngomong gini, kamu beruntung Cus, dia manggil Cus. Ya, kamu jadi emerald, diamond, dapat uang banyak. Bapak punya bintang Gerilya. Kamu tahu apa yang manfaatnya? Dikasih lihat sertifikatnya. Pemegang bintang Mahaputra berhak dimakamkan di Taman Pahlawan. Titik. Nggak ada tambahan 2 miliar ke rekening, nggak ada. Atau dikasih rumah nggak? Ya, tadi pensiunnya Anda bisa tahu gitu. Dan dia family man. Jadi waktu meninggal bapak saya, dia nggak mau di Taman Pahlawan. Dia memilih di makam keluarga. Ini makam keluarga kami. Ya. Dan pesan dia, boleh nggak nanti papa di sini, bapak di sini, karena kalau di Taman Pahlawan bapak nggak kenal tetangganya gitu. Kalau di sini kan ada istri, ada anak dan lain-lain gitu. Ya, sesimpel itu dia gitu kan. Ya, jadi dia hanya pesan satu hal ya, sorry saya balik ke sini. Ya, dia hanya pesan yang kedua adalah tolong dikasih helm di sana. Ya, bapak mau yang helm hijau. Kalau di Taman Pahlawan kan yang warna silver kan. Jadi setiap saya taruh helm hijau ya. Saya kasih bintang di sana. Setiap tahun ya, ritual saya adalah setahun 2 kali. Itu kena hujan karatan teman-teman. Saya amplas, ya. Saya cat lagi, saya kasih bintang lagi. Saya memayangkan tuh ayah saya, ya, bahwa dia memang itu yang dia pesan teman-teman sekalian. Ya. Nah, kenapa jadi diamond ya? Gara-gara orang ini juga deh. Ya. Ini namanya Bob Andrews. Ya. Di satu pertemuan leadership seminar saya datang gitu, dia pakai jas merah gitu, dia bicara di panggung. Ya, dia cerita bahwa kalau dia bicara di panggung itu ibunya ada selalu duduk di situ, dan dia sebelum ngomong dia
ceritakan tentang ibu. Ini ibu saya, dia bilang. Mam, silakan berdiri gitu. Ibunya berdiri, ya udah usia, terus tangannya gini karena kena stroke, sambil dia lambai-lambai. Mam, saya bangga sama kamu, dia begitu. Anak ibu juga senyum gitu. Aku bilang, wow, ya, aku ingin jadi diamond. Bapak saya duduk di situ, saya bilang. Yang pertama. Yang kedua, ya, itu ada audio namanya, percaya itu tidak cukup gitu. Yang kedua dia juga bicara gitu. Di akhir cerita dia cerita tentang William Wallace. Siapa yang pernah nonton Braveheart? Oke, banyak ya. Mungkin Anda dengerin, Anda pernah simak apa yang terjadi pada saat si William Wallace ini ditangkap. Ya, dia berjuang Irlandia, ditangkap sama Inggris untuk supaya dia benar-benar mau menyerah bahwa mengakui Inggris gitu. Ditawan dan dia disiksa, teman-teman. Kaki tangan ya, diikat di kuda, ditarik ke arah yang berbeda. Ya, sampai akhirnya dia udah nggak bisa apa-apa, menyerah kayaknya gitu kan. Ya, terus si Algojo bilang, wah ini nyerah nih udah. Dia kasih kode, ya, si Algojo-nya denger, ya karena udah nggak bisa ngomong gitu kan. Kupingnya ditempel, pasti dia mau ngomong menyerah. Apa yang dia teriak? Freedom, gitu. Wah, saya kena banget itu. Kalau saya naik ke panggung, saya akan menceritakan yang sama gitu. Jadi benar kami jadi diamond ya. Ya di tahun 2002 ya kami dihargai, ya saya agak sanguin jadi waktu di panggung kami bikin koreografi sambil nari gitu ya. Dan betul ya, saya ajak ayah saya dudukan di situ. Ya, saya teriak freedom. Orang Istora Senayan dia itu terdiam dan bertepuk tangan ya. Kemudian saya turun. Ayah saya sudah ada di situ. Ya, dia peluk saya. Dan apa yang dia bilang? Saya bangga sama kamu tuh. Itu kata-kata yang saya tunggu dan saya sudah impikan ya. Kalau saya jadi diamond, itu yang saya tunggu-tunggu teman sekalian. Itu membuat kami kuat, saya kuat untuk terus melakukan usaha ini teman-teman sekalian. Saya nggak tahu dengan Anda ya. Bisnis ini lebih sederhana dari apa yang Anda bayangkan, lebih besar dari apa yang Anda bayangkan, lebih indah dari apa yang Anda bayangkan, tapi juga lebih sulit dari apa yang Anda bayangkan. Tapi ada solusinya, jangan khawatir. Jadi hubungi tim bisnis Anda, ya jangan lupa daftar di Leadership Seminar, ya. Itu dari kami berdua. Sukses buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di Leadership Seminar.